Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat antivirus, yang mana saya menggunakan slide dari Bapak Apoteker Saipudin, PhD. Ini menurut saya materi yang beliau tuliskan di dalam PowerPoint sudah sangat lengkap sehingga dapat memudahkan teman-teman untuk belajar lebih paham lagi mengenai farmakologi klinik pasien yang mengalami antivirus, yang mengalami infeksi virus ya, dan membutuhkan antivirus. Baik, virus adalah parasit ya, jadi dia parasit intrasel obligat gitu ya. Jadi replikasi mereka bergantung terutama pada proses-proses sintetik dari sel host atau dari sel inangnya. Ya, oleh karena itu, agar efektif, obat antivirus harus menghambat virus masuk atau keluar sel atau aktif di dalam sel hostnya, sel inangnya. Nah, sebagai suatu konsekuensi yang wajar, inhibitor non-selektif replikasi virus dapat mengganggu fungsi sel hostnya dan menyebabkan toksisitas. Jadi di sini kita ketahui bersama bahwasanya virus itu dia tidak bisa hidup tanpa ada inangnya. Ya, dia sifatnya parasit. Kita ketahui parasit itu dia akan merugikan bagi tempat yang dia tinggali gitu ya. Jadi di sini kita belajar, kita harus tahu terkait dengan struktur dari virus itu agar kita juga paham antivirus itu dia akan fokus kemana. Tetapi sayangnya antivirus juga memiliki efek samping yang menjadi konsekuensi gitu ya, sehingga biasanya beberapa antivirus dapat menyebabkan efek samping obat berupa toksisitas itu tadi. Jadi teman-teman, virus itu memang dia memiliki proses dalam replikasi virus, yaitu adalah dengan cara RNA dan DNA ya, dengan menciptakan RNA dan DNA. Ya, itulah. Jadi kalau misalnya virus itu dia hidup dengan proses pertumbuhannya itu dengan itu tadi RNA dan DNA. Nah, di mana sebetulnya virus yang ada di luaran gitu ya, sebelum masuk ke dalam tubuh seseorang, tubuh pasien, dia itu sebetulnya punya ada yang memproteksi ya cangkangnya gitu ya, yang kita sebut dengan kapsid. Nah, jadi nanti pada proses pembentukan virus, cangkang tersebut yang masih belum ada inangnya, belum dia nempel ke inangnya, nah dia itu bisa hidup ketika si virus itu menempel ke inangnya, kemudian dia akan melepaskan cangkangnya tersebut untuk bisa hidup di dalam inangnya. Mungkin secara jelas saya akan lanjutkan ke next ya. Nah, jadi di sini asam nukleat virus ditambah kapsid menjadi nukleokapsid. Oke, baik. Nukleokapsid ini ya tersusun dari beberapa enzim ya, dari enzim-enzim virus ya yang krusial untuk replikasi tadi ya. Dan itu terjadi di hostnya, di sel hostnya. Nah, host itu katakanlah kita manusia gitu ya. Karena sebenarnya virus itu tidak hanya manusia saja, hewan juga bisa ya mengalami penyakit infeksi virus begitu. Nah, beberapa virus dia juga ada yang hidup ya dengan menambahkan karbohidrat dan juga lipid. Pastinya dia mendapatkan hal ini dari inangnya. Jadi memang sangat-sangat harus waspada ya, virus itu parasit gitu. Berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri dia bisa hidup sendiri gitu kan, hidup dengan cara membangun dirinya, memperbanyak dirinya sendiri gitu ya. Kalau virus itu dengan tanda kutip tuh memanfaatkan kondisi dari inangnya. Struktur virus yang komplit kita sepakati kita sebut dengan virion. Ya.
Oke, ini adalah proses pembentukan dari virus itu sendiri ya, dari replikasi. Memang pertama dari DNA mengalami transkripsi, berubah menjadi RNA, kemudian translasi, kemudian menjadi protein virus tadi. Ya, jadi jadilah virus yang baru begitu. Itulah proses terjadinya replikasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses RNA dan DNA tuh bisa balik, dia bisa balik lagi ke DNA, ke RNA, protein, RNA balik lagi ke DNA, protein dan sebagainya, sehingga virus itu bisa berkembang menjadi sangat banyak di dalam sel inangnya. Ya, kita sebut dengan reverse transkriptase. Nah, karakteristik unik virus, ya replikasi virus hanya dapat terjadi pada sel inang yang berupa sel hidup. Ya, sel inang yang diperlukan untuk replikasi virus harus benar-benar sesuai dengan karakteristik virus. Ya, jadi virus juga selektif ya, mencari tempat yang dia bisa berkembang begitu. Ya, makanya kan dia akan secara spesifik akan nyantolnya kemana gitu. Ini adalah struktur dari virus ya. Tadi kita sebut ini adalah virion ya. Di dalamnya itu adalah RNA, DNA gitu ya, dan ini adalah RNA-nya. Ya, kemudian ini adalah kapsidnya dan ini cangkangnya gitu ya. Dan ini nanti di bagian luar tuh ini kita sebut dengan nukleus kapsid, dan ini ada membrannya, dan ini protein virus yang mana sebetulnya kalau di luar ya, maksudnya di luar sel inangnya dia juga dilapisi oleh membran protein ya. Jadi ketika dia tidak di sel inangnya, ketika ketemu sel inangnya, layer ini akan cangkangnya itu akan dilepas begitu, sehingga bentuk seperti inilah yang akan masuk ke sel inang. Nah, ini adalah proses replikasi virus ya. Memang ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan pertama terjadinya perlekatan virus ke reseptor di permukaan sel inangnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, masuknya virus dapat menembus sel inangnya. Gitu ya, menembus sel inangnya dan melepas selubung asam nukleatnya. Yang tadi saya bilang di luar itu tuh, di selubung asam nukleatnya tuh dia lepas. Tuh. Kemudian dia akan mulai untuk membentuk protein-protein yang awal, protein-protein regulatorik yang awal. Jadi protein-protein yang awal. Kemudian terjadilah sintesis pembuatan RNA DNA virus baru. Ya, dan di sini terjadi pembentukan protein-protein yang struktural, yang inti-intinya yang kita sebut dengan nukleokapsid. Dan yang terakhir adalah pembebasan dari sel, virus virion rilis. Virionnya menjadi rilis itu ya jadi virusnya itu dilepaskan gitu ya, diproduksi gitu. Oke, ini tadi ya saya ulang kembali. Ini adalah bagaimana caranya si virus itu hidup begitu ya. Jadi kita lihat di awal yang mana virus yang awal tadi ya, virion tadi yang dari luar, kemudian dia akan mulai melengket ya. Nah, kita perhatikan ya pelengkatan virus ke reseptor di permukaan sel hostnya. Jadi ini adalah sel hostnya. Ya, kemudian masuknya ke dalam sel host, dia itu membuka cangkangnya, tuh ya, lihat nih ya, terbuka kan cangkangnya ya, terbuka cangkangnya. Kemudian setelah itu terlepasnya selubung asam nukleat ini ya, nukleat virus, maka dia akan melakukan penetrasi ya, dia akan masuk virusnya. Kemudian setelah itu dia akan mulai untuk membentuk RNA dan DNA virus baru ya. Dia melakukan replikasi dan transkripsi. Kemudian lihat dia akan mendapatkan beberapa calon-calon virus baru ya, nukleokapsid. Lihat gitu ya. Dan kemudian setelah itu setelah dirasa sudah matang gitu ya, sudah matang,
maka akan terjadi pembebasan atau kita sebut dirilis gitu ya, dikeluarkan, dilepaskan virionnya. Nah, lihat, jadilah virus baru begitu. Ini juga sama ya prosesnya, kalau ini mungkin kita bisa melihat ada antivirus ya, mekanisme kerja dari antivirus itu bermacam-macam ya, sesuai seperti layaknya antibiotik ya, dia fokus ke bagian yang mana begitu. Sebagai contoh misalnya ada bagian yang dia dapat menghambat polimerase DNA virus. Salah satu contohnya ada acyclovir, vidarabin, foscarnet, ganciclovir gitu ya. Dan itu tergantung dari beberapa obat yang lain, antivirus yang lain. Nanti akan dijelaskan di beberapa slide ke depan. Juga sama ya. Nah, kita langsung saja ke sini. Jadi agent dari antivirus itu ada beberapa ya, dia fokusnya kemana? Ada anti herpes virus, ada anti influenza, ada anti hepatitis, ada anti retroviral, dan beberapa obat antiviral yang lain. Nah, kemudian ini ya beberapa antivirus yang bisa untuk menghambat atau membunuh herpes ya, herpes virus herpes. Yaitu ada acyclovir dan valacyclovir. Kenapa kok acyclovir dan valacyclovir? Karena ini sebetulnya valacyclovir itu ester dari acyclovir, gitu ya. Jadi pada seseorang yang telah mengalami resistensi pada acyclovir, ya bisa diberikan valacyclovir, begitu, boleh. Kemudian ada cidofovir, ada famciclovir dan penciclovir ya, dan sebagainya. Nanti kita akan singgung di beberapa slide ke depan. Nah, di sini ada untuk memudahkan teman-teman sudah jadi tahu ya, ini juga bisa dimasukkan ke dalam salah satu referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat portofolio begitu. Di sini ada antivirus untuk anti-influenza, agent anti-influenza, ada amantadin dan rimantadin, ada oseltamivir, ada zanamivir. Saya rasa teman-teman pasti lebih kenal yang oseltamivir ya, karena oseltamivir itu kenapa kok bisa dia digunakan menjadi regimen di awal untuk pasien-pasien COVID? Karena setelah dilihat struktur awal ya dulu ya pada saat tahun yang lalu 2020 melihat bahwa virus COVID itu kok sepertinya mirip seperti virus flu babi. Nah, flu babi itu H1N1 itu ternyata dia memiliki oseltamivir memiliki aktivitas untuk membunuh gitu ya virus-virus dari H1N1 atau flu babi. Nah, sehingga penggunaan oseltamivir itu dirasa bisa digunakan untuk kondisi-kondisi COVID. Namun sayangnya ternyata dugaan tersebut awal-awalnya memang melihat bagus gitu ya, profilnya bagus, efektif terhadap pasien-pasien COVID untuk memperbaiki kualitas hidup pasien COVID. Namun ternyata perjalanannya oseltamivir menyebabkan adanya kejadian resistensi sehingga oseltamivir tidak lagi menjadi salah satu regimen tata laksana dari pasien-pasien COVID. Nah, ini juga ada antihepatitis virus agent ya. Ada hepatitis C, ada hepatitis B. Kita ketahui di Indonesia itu endemi ya, endemi. Jadi daerah yang sering sekali masyarakatnya, penduduknya berfaktor resiko mengalami hepatitis, khususnya hepatitis B. Saking pentingnya bayi yang baru lahir kurang dari 12 jam harus segera diberikan vaksin hepatitis B. Ya, karena faktor resiko kejadian hepatitis B itu memang prevalensinya tinggi ya, terutama pada bayi yang baru lahir. Nah, ini saya rasa teman-teman bisa melihat bersama ya, beberapa obat ini dia nama brandednya ya.
dan juga penggunaannya itu ada yang oral, ya, ada yang inhalasi, ada yang diinjeksikan, ada yang subkutan. Ini juga sama. Nah, baik, kita perlahan-lahan kita bahas mengenai antivirus yang untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan obat-obat untuk infeksi virus herpes simplex dan virus varicella zoster. Namanya bagus ya. Jangan sampai teman-teman ngasih nama anak menggunakan nama virus. Baik, teman-teman. Jadi asiklovir ini memang merupakan turunan dari guanosin siklik ya. Jadi memiliki aktivitas untuk infeksi virus herpes simplex. Ya, infeksi virus herpes simplex itu ada beberapa kategori, ada kategori 1 dan kategori 2. Infeksi virus herpes simplex kategori 1 dan 2 ternyata sangat efektif kalau diberikan asiklovir. Ya, sangat efektif ya, sehingga memang menjadi salah satu terapi yang digunakan untuk anti herpes ya, infeksi virus herpes simplex. Nah, bagaimana dengan virus varicella zoster? Sebenarnya masih bisa ya, masih bisa menggunakan asiklovir, tetapi ternyata tidak cukup tidak cukup efektif seefektifnya si asiklovir ini menghambat virus herpes simplex. Nah, dia memiliki mekanisme menghambat polimerase DNA dari virus. Ya, jadi asiklovir ini dia dia itu memiliki kemampuan untuk menghambat polimerase DNA virus. Jadi dia tuh enzim spesifik virus ya. Dia tuh enzim spesifik virus. Sehingga harapannya virusnya tidak jadi untuk replikasi kan. Jadi diharapkan si asiklovir ini ya cukup untuk mengobati sebagai antivirus. Nah, ketersediaan hayati dari asiklovir yang oral itu rendah, teman-teman. Ya, rendah. Meskipun dia tidak dipengaruhi oleh makanan. Sehingga asiklovir itu setelah diteliti lebih baik ya, ternyata lebih baik diberikannya secara intravena begitu. Ya, jadi memang disarankan penggunaannya secara intravena ya. Oke, kemudian kita berbicara tentang asiklovir ya, tadi dia itu langsung ke sini saja ya. Nah, ya jadi si asiklovir ini dia tadi ya sudah ya turunan guanosin siklik dengan aktivitas klinisnya terhadap infeksi virus herpes simplex ya, yang teman-teman perlu pahami minimal deh teman-teman tahu ya bahwa dia itu memiliki daya hambat fokusnya ke untuk menghambat enzim spesifik dari virus tadi ya, sehingga dengan harapan penghentian pemanjangan dari rantai virus tadi, gitu ya. Ya, kemudian teman-teman terkait pengobatan untuk herpes simplex ya, jadi herpes simplex itu tuh kayak penyakit menular seksual ya, herpes genital ya. Jadi memang asiklovir ini biasanya diberikan pengobatannya itu bisa 4-7 hari gitu ya, tapi melihat dari progresi pasien. Jadi bisa jadi beberapa pasien mengalami recurrence. Recurrence itu kayak kekambuhan. Ya, kekambuhan. Nah, oleh karena itu memang itu yang terjadi ya pada pasien-pasien yang mengalami infeksi virus ini gitu. Nah, teman-teman, untuk resistensi terhadap asiklovir itu memang terjadi ya, terjadi di sebagian besar ya, di sebagian besar pasien yang mana mengalami HSV dan juga VZV. HSV itu
ya tadi ya infeksi virus herpes simplex ya atau varicella. Ya, varicella zoster. Jadi melalui perubahan timidin kinase atau DNA polimerase virusnya. Jadi memang dengan adanya DNA polimerase itu juga sebetulnya menjadi salah satu kendala ya, kendala bahwa banyaknya virus yang sudah mulai resisten untuk dari asiklovir begitu. Ya. Oke, kemudian terkait dengan efek samping ya. Terkait dengan efek samping, asiklovir ini sebetulnya ditoleransi dengan baik ya. Meski yang mual, diare itu sebenarnya sangat jarang gitu ya. Tapi mungkin kalau yang infus intravena yang diberikan secara intravena itu kemungkinan besar bisa menyebabkan toksisitas ginjal secara reversible. Artinya akut ya, artinya masih bisa balik lagi gitu ya, tidak begitu perlu dikhawatirkan ya. Namun memang namanya obat ya, kalau misalnya memang dibiarkan tanpa adanya penyesuaian dosis ya bisa jadi pasien berkembang menjadi menjadi gagal ginjal, itu juga bisa. Oke, ini salah satu gambaran ya seseorang mengenai herpes ya, herpes simplex ya. Infeksi virus herpes simplex atau juga varicella gitu ya. Nah, ini beberapa dari strukturnya ya, struktur dari asiklovir ya, struktur dari asiklovir. Ini adalah proses dari pembentukan virus herpes ya. Tadi seperti awalan tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya si virus herpes simplex ini bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian ketika masuk di sini, asiklovir mulai untuk memutus rantai di DNA polimerase dengan harapan ya tidak terjadi replikasi dari virus. Nah, asiklovir dan valasiklovir ya memang bioavailabilitas oralnya memang rendah ya. Jadi akan meningkat kalau misalnya dosisnya dinaikkan. Nah, jadi teman-teman, biasanya kalau yang oral itu pakainya valasiklovir ya, jauh lebih baik dibandingkan asiklovir karena bioavailabilitasnya tinggi gitu ya, lebih tinggi dibandingkan asiklovir. Terus saya sampaikan juga tadi ya, saya ulangi lagi kalau valasiklovir itu adalah ester dari asiklovir. Nah, obat ini cepat diubah menjadi asiklovir setelah pemberian oral ya, setelah pemberian oral nanti akan mudah cepat diubah menjadi asiklovir tuh di hati dan usus ya, itu sehingga ketersediaan hayati oralnya di dalam tubuh manusia itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan asiklovir ya. Valasiklovir juga telah disetujui untuk pengobatan herpes genital ya, dan juga pada kondisi kekambuhan. Jadi bisa menggunakan valasiklovir. Ya, valasiklovir juga sama seperti asiklovir ya, efek sampingnya juga tidak begitu banyak ya, mual, nyeri kepala, muntah itu sangat jarang. Tetapi pada dosis tinggi mungkin bisa juga menyebabkan beberapa kondisi seperti delirium, kebingungan, halusinasi, bahkan juga bisa kejang. Nah, pada pasien-pasien AIDS ya yang mengalami infeksi herpes simplex ini ya mendapatkan valasiklovir dengan dosis tinggi ternyata dapat meningkatkan kejadian intoleransi dari pencernaan. Artinya apa? Ya berarti bisa menyebabkan efek samping ke pencernaan gitu ya, dan juga bisa menyebabkan purpurea trombositopenik trombotik ya. Jadi itu kayak gangguan darah ya, trombositnya ya. Jadi trombositnya itu menurun gitu. Nah, bahkan dalam sebuah penelitian baru-baru ini sebetulnya ada obat-obatan yang di turunannya asiklovir, valasiklovir jarang ya menyebabkan untuk pasien-pasien yang hamil ya teratogen ya. Karena memang kita ketahui teratogen itu kan obat-obatan yang seperti ini kan misalnya nozoemidalik ya, infeksi menular seksual, hamil, nah terus ibunya harus minum asiklovir. Nah ini jarang menimbulkan teratogen pada pasien yang
menggunakan asiklovir pada trimester pertama. Nah, ini distribusinya luas ya, bisa masuk ke susunan saraf ke CSF ya, cerebrospinal fluid ya, cairan dari cerebrospinal, dan juga memang konsentrasinya ini dapat diekskresi dari air susu ya. Nah, dieliminasinya tes tengahnya sangat cepat ya, jadi tes tengahnya 2,5 jam. Jadi kalau di neonatus tuh bayi yang baru lahir tuh 4 jam. Jadi kalau neonatus kan baru dilahirkan kan nilai farmakokinetik obat dalam tubuh si bayi neonatus itu yang masih sangat rendah gitu ya. Jadi sebenarnya asiklovir dan valacyclovir memang bisa diandalkan untuk antivirus. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi memang sangat jarang untuk ADR yang berat-berat begitu. Nah, ini adalah dosisnya untuk herpes simplex virus infection. Ya, ini oral asiklovir bisa diberikan, bisa teman-teman dilihat ya durasinya. Ya, durasinya. Jadi memang penggunaan antivirus itu berdasarkan durasi, harus diikuti durasinya. Ya, ini juga sama durasinya, jadi memang 7-10 hari ya. Minimal 7 hari, maksimalnya 10 hari, seseorang yang mengalami virus herpes ini diterapi dengan asiklovir. Nah, kalau yang intravena pastinya untuk yang severe ya, untuk yang severe. Nah, ini kalau yang varicella zoster virus infection ya, kita lihat penggunaannya untuk anak-anak 5 hari, untuk pasien dewasa bisa sampai 7 hari. Seperti ini ya. Dan perlu saya sampaikan teman-teman, sebetulnya ini tidak hanya genital saja ya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya teman-teman pernah mendengar dompo. Nah, itu juga menjadi salah satu itu juga kata lain dari dompo gitu ya. Jadi ini virus-virus ini. Seperti ini ya. Ya Allah, kasihan ya. Ini guatel ini ya, guatel. Terus biasanya virus ini tuh biasanya ya, kalau teman-teman perlihat itu dia biasanya virus itu sukanya bergelombol. Jadi kalau ada bintik-bintik itu bergelombol. Nah, biasanya kalau nggak di muka itu di bagian perut gitu ya virus. Jadi ini juga bisa disebabkan ya karena higieinitas gitu ya. Bisa juga karena seksual. Kalau seksual jadi genital, ya jadi herpes simplex genital. Ya, kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan seksual ya berarti herpes biasa gitu. Nah, ini ada juga antivirus yang lain, cidofovir ya. Cidofovir itu juga suatu analog nukleotida sitosin ya, dengan aktivitasnya sama seperti asiklovir ya. Asiklovir tadi HSV1, HSV2 dan VZV. Tapi kalau untuk cidofovir jauh lebih luas gitu ya, jauh lebih luas. Dia bisa juga ke CMF. Ya, apa itu CMF? Kira-kira. CMF itu sitomegalovirus ya. Sitomegalovirus ya, pada kondisi-kondisi pasien mengalami HIV. Ya, dan juga bisa herpes virus di herpes virus manusia. Nah, jadi banyak ya herpes virus itu yang bisa menggunakan cidofovir. Ya. Nah, dia dapat kurang lebih sama ya seperti asiklovir, menghambat sintesis DNA. Dia perlahan, tapi juga dia itu juga lama ya. Ya, sebenarnya antivirus ini berbeda dengan antivirus yang lain, ya, tidak bergantung pada enzim-enzim virus. Ya, kalau tadi kan polimerase virus gitu ya. Karena apa? Karena aktivitasnya itu dia dia bekerja di bagian yang yang inhibitor poten gitu ya. Jadi dia tuh menghambat secara poten, secara kuat pada DNA polimerase virus. Jadi dia tuh secara kompetitif dapat menghambat pembentukan DNA dan terserap ke dalam rantai DNA virus. Jadi dia langsung terserap pada DNA virus. Ya, itulah cidofovir. Ya,
Jadi Cidofovir itu berbeda dengan antivirus yang lain ya dalam satu kelompok ini ya. Jadi dia itu bekerja sebagai inhibitor poten terhadap DNA polimerase virus yang mana secara kompetitif menghambat pembentukan DNA dan terserap ke dalam rantai DNA virus. Ya, luar biasa ya Cidofovir. Ya, tapi memang Cidofovir itu ya berarti kalau begitu Bu nggak usah pakai aciclovir, langsung aja pakai Cidofovir. Ingat, Cidofovir ternyata efek sampingnya itu juga banyak ya. Karena Cidofovir itu karena dia itu sangat low bioavailabilitasnya secara oral, maka Cidofovir itu memang diberikan secara intravena. Ya, jadi efek sampingnya Cidofovir itu dia nefrotoksik. Ya, nefrotoksik artinya dia dia dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ya, jadi harus berhati-hati. Jadi biasanya bisa menyebabkan proteinuria, bisa menyebabkan asidosis metabolik gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Apalagi kalau misalnya pemberian obat ini dikombinasikan dengan obat-obat yang lain yang juga berpotensi menyebabkan nefrotoksik. Misalnya dikombinasi dengan afoteresin B atau dikombinasi dengan aminoglikosida. Lah itu harus dihindari ya karena dapat meningkatkan risiko nefrotoksik. Nah, oke. Jadi teman-teman, sebetulnya untuk menekan angka resisten, Cidofovir intravena juga memang selektif ya, dia efektif untuk mengobati retinitis CMV ya, dan digunakan untuk mengobati infeksi-infeksi adenovirus, HPV dan juga pox virus. Nah, jadi memang kalau bisa ya penggunaannya untuk itu saja. Ya. Oke. Famciclovir dan penciclovir. Jadi famciclovir ini sebetulnya merupakan produk ester diasetil dari deoksipenciclovir. Ya, jadi dia suatu analog asiklik guanosin. Jadi memang mereka itu kalau ibaratnya family itu tuh sepupuan gitu ya dengan aciclovir. Nah, jadi teman-teman, famciclovir ini setelah pemberian oral secara cepat mengalami deasetilasi dan oksidasi oleh metabolisme first pass menjadi penciclovir. Saya ulangi lagi. Jadi famciclovir secara cepat mengalami deasetilasi dan oksidasi oleh first pass metabolisme menjadi penciclovir. Nah, jadi sebetulnya produknya dari si deoksipenciclovir ya. Jadi ketika dia mengalami first pass metabolism di dalam tubuh, maka dia akan menjadi penciclovir. Nah, di sini saya sampaikan seperti aciclovir ya, pengaktifannya juga sama ya, dia dapat inhibisi ya, inhibitor menghambat pembentukan dari DNA polimerase virus ya, sehingga dapat menghambat sintesis DNA. Namun tidak seperti aciclovir, penciclovir tidak menyebabkan penghentian pembentukan rantai. Ya, kalau tadi kan aciclovir dapat menghentikan pembentukan rantai dari virus, tapi penciclovir ini tidak. Nah, tapi penciclovir memiliki afinitas yang memang rendah ya. Jadi mungkin kalau bisa saya saya sampaikan ya, mungkin lebih baik penggunaannya yang didahulukan adalah aciclovir dibandingkan penggunaan famciclovir atau penciclovir, gitu ya. Oke, ini juga tadi ya sudah. Ini sebetulnya famciclovir ini memang sama efektifnya ya untuk mengobati
mengobati apa tuh namanya herpes genital yang pertama maupun recurrent sebetulnya ya. Tapi terkait dengan beberapa hal ya tadi seperti tidak support acyclovir, jadi lebih baik ya dipilihkannya yang mendingan acyclovir saja. Ini adalah Forcanet ya, Forcanet. Forcanet itu apa itu Forcanet? Ya, jadi Forcanet itu juga adalah suatu analog pirosfosfat inorganik. Ya, dia menghambat DNA-RNA polimerase virus herpes dan juga HIV. Ya, dan juga HIV tadi kan pembentukan DNA-RNA kan dia bisa reversal transkriptase, dia bisa bolak-balik jadi lagi virus dari DNA dan begitu seterusnya balik-balik lagi. Nah, Forcanet ini bisa untuk menghambat jalur tersebut, gitu ya. Nah, dia secara oral juga very low, ya, bioavailabilitasnya dia very low, dan dia efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan ginjal, ya, dan juga hipokalsemia. Meskipun hiper juga bisa sih, hipo atau hiperfosfatemia, hipokalemia, dan hipomagnesia. Jadi efek sampingnya itu bisa menyebabkan gagal ginjal, hipo atau hiperkalsemia, hipo atau hiperfosfatemia, hipokalemia, dan hipomagnesemia. Ya, luar biasa ya. Jadi kita ketahui kalau ada antivirus yang dia nefrotoksik, maka jangan sekali-kali teman-teman memberikan obat yang sama gitu ya, yang memiliki potensi nefrotoksik karena jadi resikonya jadi lebih tinggi. Ya, dia efektif juga ini sama ya seperti apa tadi? Ya, oke, seperti pada penggunaan sidofovir ya. Sidofovir jadi yang dapat mengobati infeksi sitomegalovirus ya, silakan dicatat selain sidofovir ada Forcanet, ada ganciclovir, ada valganciclovir. Nah, tergantung dari kondisi si pasien gitu ya. Kalau pasien yang dia itu mengalami apa? Mengalami gagal ginjal gitu ya, apa yang harus diberikan? Ya, sidofovir, Forcanet, ganciclovir atau valganciclovir. Ya, coba teman-teman silakan bisa dicari tahu gitu ya, dia mana yang lebih aman untuk pasien yang mengalami gagal ginjal. Oke, kita ke ganciclovir dan valganciclovir ya, sebenarnya nanti ketahuan nih, karena ini obat ini jauh lebih aman dibandingkan obat-obat yang lain untuk pasien gagal ginjal. Jadi ganciclovir dia itu adalah suatu analog guanosin asiklik yang memerlukan pengaktifan ya, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu ya oleh ini mana ya, oleh trifosforilasi sebelum menghambat DNA polimerase. Ya, jadi senyawa yang telah aktif dapat menghambat secara kompetitif DNA polimerase virus dan menyebabkan terhentinya pemanjangan DNA virus. Ya, ganciclovir. Kalau bagaimana dengan valganciclovir? Valganciclovir itu adalah produknya dari ganciclovir. Jadi setelah pemberian oral, maka si valganciclovir akan secara cepat terhidrolisis menjadi ganciclovir di usus dan hati. Jadi sama aja ya. Itu. Sebetulnya apa sih bedanya, Bu? Ganciclovir dan valganciclovir gitu kan, tidak ada bedanya, toh juga sebenarnya sama-sama menjadi ganciclovir. Cuman itu tadi pastinya cost yang harus dibayarkan ya akan jauh lebih tinggi untuk senyawa yang prodrug ya. Dia melawan herpes virus tetapi spesialisnya memang untuk CMV tadi ya, sitomegalovirus. Meskipun dia juga memiliki kemampuan seperti sama acyclovir.
Nah, ya memang banyak sekali ya setelah kita cermati antivirus ini bioavailabilitasnya sangat rendah. Mungkin akan saya keluarkan tuh bioavailabilitas yang tertinggi untuk antivirus tuh apa? Coba teman-teman bisa cek. Oke, ini ya. Jadi memang ganciclovir maupun valganciclovir memang dia itu cenderung lebih aman untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, tetapi tidak seperti tidak seperti efek samping yang lain ya. Maksudnya gini, efek samping yang sering terjadi pada penggunaan ganciclovir itu adalah mielosupresi. Ya, mielosupresi. Meskipun mual, diare, demam juga saya rasa semuanya juga kurang lebih sama ya. Dan memang pernah ganciclovir itu dan ganciclovir dan atau valganciclovir ini memang bisa menyebabkan hepatotoksik ya, hepatotoksik. Oke, selanjutnya adalah anti-influenza ya. Untuk obat-obat anti-influenza di sini teman-teman ketahui ya, ada beberapa obat, ada amantadin dan rimantadin, ada oseltamivir dan ada zanamivir. Ya, namanya bagus-bagus ya. Oke, sebelumnya perlu saya sampaikan juga, silakan teman-teman lihat dulu ya galur-galur dari virus influenza. Jenis-jenisnya apa? Diklasifikasikan berdasarkan proteinnya apa? Ada yang A, B, C. Coba dicek lagi, gitu ya. Nah, misalnya sebagai contoh nih, influenza A. Influenza A itu yang beredar di dunia, yang sekarang ini ada H1N1, H1N2, H3N2. Nah, coba dicek kembali. Ya, jadi dia itu H1N1 tadi yang saya sebutkan seperti flu babi gitu ya. Flu babi, terus juga ada flu burung. Flu burung berapa tuh? Ya, masuknya ya, unggas-unggas perunggasan. Nah, ini influenza ini dikarenakan karena tadi ya unggas-unggasan, mohon maaf. Ya, unggas-unggasan juga banyak ya. Virus flu. Oke, satu persatu kita bahas ya. Amantadin dan rimantadin. Ya, jadi amantadin itu adalah turunan rimantadin. Ya, jadi turunan dari rimantadin adalah dari amina trisiklik ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mencegah lepasnya selubung RNA virus di dalam sel host yang terinfeksi sehingga replikasi virus dapat dicegah. Jadi dia di awal dia mencegah pelepasan selubung dari RNA virus. Nah, obat-obatan ini hanya aktif terhadap virus influenza A. Ya, dia hanya efektif pada influenza A saja. Tuh ya. Nah, amantadin diserap dengan baik ya, 67%-nya terikat ke protein, ini cukup tinggi ya, 67% ya. Tapi kalau yang rimantadin itu jauh lebih rendah, 40%, sehingga memang biasanya lebih disukai penggunaan amantadin begitu. Nah, amantadin diekskresikan melewati urin tanpa berubah urinnya ya. Sementara kalau rimantadin dia itu memetabolisme secara ekstensif ya, terjadi hidroksilasi, konjugasi ya sebelum diekskresi di urin. Jadi memang lebih lebih lama gitu kan dibandingkan dengan amantadin. Namun teman-teman diperlukan pengurangan dosis atau penyesuaian dosis pada kedua obat ini pada pasien-pasien yang memiliki insufisiensi ginjal. Terutama untuk rimantadin ya, rimantadin tidak hanya yang insufisiensi ginjal saja tetapi juga yang mengalami insufisiensi hati yang berat. Oke. Jika ini ya tadi ya sudah ya.
Jika tidak terjadi resistensi, amantadin dan rimantadin ini memang biasanya bisa digunakan ya untuk sebagai profilaksis gitu ya kalau tidak terjadi resistensi. Dan ini tadi sudah saya sampaikan, dia itu sangat dapat secara efektif melawan influenza A. Oke, saya rasa itu cukup ya untuk amantadin dan rimantadin. Mungkin terakhir, obat-obatan ini sifatnya teratogen ya, jadi memang tidak bisa digunakan untuk ibu hamil. Nah, bagaimana dengan oseltamivir? Oseltamivir ini merupakan inhibitor neuramidase analog ya, analog dari asam sialat yang mana dapat mengganggu pelepasan progeni virus influenza dari sel hostnya yang terinfeksi. Gitu ya, sehingga penyebaran infeksi di dalam saluran nafas dapat dicegah. Saya ulangi lagi, merupakan analog asam sialat yang dengan mengganggu pelepasan progenil virus influenza dari sel penjamu yang terinfeksi sehingga penyebaran infeksi di dalam saluran nafas dapat dicegah. Nah, obat-obatan ini berinteraksi secara kompetitif dan reversibel, teman-teman, dengan tempat aktif enzim untuk menghambat aktivitas neuraminidase virus yang menyebabkan penggumpalan virion-virion influenza yang baru. Gitu. Jadi kalau dibayangkan itu ya teman-teman ya, jadi si oseltamivir ini dia dapat berinteraksi pada virus-virus yang menggumpal tadi, virion-virion. Jadi virion-virion memang dia senangnya mengumpal. Jadi oseltamivir itu bisa menghancurkan virus tersebut. Tidak seperti amantadin, teman-teman, ya amantadin dan juga rimantadin, oseltamivir dan juga nanti ya zanamivir, mereka memiliki aktivitas terhadap virus influenza A dan B. Ya, pemberian secara dini ya untuk oseltamivir ini sangat-sangat penting karena dia dapat mencegah replikasi virus. Ya, virus influenza, ingat virus itu jauh lebih cepat durasinya ya dibandingkan dengan bakteri, sehingga memang perlu diberikan secara cepat. Ya. Nah, dia ini tadi absorpsinya cepat ya. Terus food reduce the risk of GI intolerance. Memang oseltamivir itu dia memang ya memiliki efek samping potensial di gastrointestinal ya, tetapi jarang ya dilaporkan ya. Jadi tidak ada masalah menurut saya ya penggunaan oseltamivir, tapi itu tadi ya dia sekarang sudah mulai resisten. Sekarang kita ke antihepatitis virus agent ya. Jadi kita belajar tentang hepatitis ya. Ada hepatitis A, B dan C sebetulnya, tapi kita perlu belajar khusus untuk hepatitis B dan hepatitis C. Ya. Jadi antivirus itu yang ada itu untuk hepatitis B dan hepatitis C. Oke, baik. Interferon. Jadi interferon itu adalah sitokin sitokin dari pejamu yang memiliki efek antivirus sebetulnya ya. Jadi interferon dimiliki oleh hostnya, merupakan sitokin. Sitokin itu berarti proteksi ya, proteksi dari memiliki efek antivirus, imunomodulator dan juga antiproliferatif yang kompleks ya. Jadi sebetulnya interferon itu merupakan imun tubuh kita ya, imun tubuh kita. Sehingga secara logikanya sebetulnya virus-virus hepatitis itu ya kalau misalnya dengan kemampuan dari antivirus imunitas tubuh itu juga sebetulnya sudah cukup, tetapi ya terkadang kan namanya virus ya bisa berkembang sehingga kita sebagai hostnya pun akan lemah begitu. Nah, jadi oleh karena itu pengobatan mengikuti pengobatan untuk hepatitis itu mengikuti seperti interferon.
ya, seperti interferon. Jadi melihat interferon, kemudian dia dikategorikan alfa, beta, dan gamma. Ya, jadi ada interferon alfa, interferon beta, interferon gamma. Ya, silakan teman-teman bisa mengecek kembali ya, apa itu interferon alfa, gamma, beta, gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan jauh lebih baik ya. Jadi untuk interferon alfa dan interferon beta, dia dapat memproduksi ya, dia dapat memproduksi interferon ya, untuk tadi yang kan dia interferon kan dia memiliki aktivitas sebagai antivirus ya, antivirus, sehingga sangat bersensitif, sangat aktif ya, aktif pada semua sel ya, semua sel ya. Nah, ini ya antivirus. Nah, kalau yang interferon gamma dia less antiviral activity tapi poten untuk efek imunoregulatory. Makanya kenapa kok yang sering ada itu adalah interferon alfa ya, dan beta ya, tapi lebih sering yang alfa. Oke, ini adalah proses mekanisme ya, mekanisme dari interferon yang akhirnya bisa menjadi protein antiviral. Ya, ini juga interferon. Oke, silakan teman-teman bisa bisa mempelajari mengenai interferon ya. Jadi sedikit mungkin terkait dengan interferon. Jadi memang interferon itu tersedia preparatnya itu dalam bentuk suntikan ya, interferon alfa untuk mengobati infeksi HBV dan juga HCV ya. Jadi HBV itu apa? Ya, HBV itu apa? Oke, betul, virus hepatitis B. Kalau HCV, virus hepatitis C. Jadi interferon alfa dan juga beta itu dapat diberikan secara subkutis ya. Intramuskular juga bisa ya. Jadi interferon ini dia akan difiltrasi di glomerulus ya, di ginjal, mengalami penguraian, kemudian diabsorpsi di tubulus. Nah, kemudian dia dapat dimetabolisme di hepar dan kemudian langsung masuk ke jalur untuk mengobati virus begitu. Nah, di sini ada beberapa efek samping ya, efek samping yang sering dialami oleh penggunaan interferon. Teman-teman bisa baca di sini ya. Dan ya ini ya, lumayan banyak ya. Oke, bisa menyebabkan alopecia juga. Oke, kita ke ribavirin. Ya, ribavirin ini adalah suatu analog guanosin yang mengalami fosforilasi intrasel oleh enzim-enzim sel pejamu. Ya, jadi dia memiliki aktivitas untuk menghambat pembentukan dari RNA virus. Ya, ketersediaan hayatinya ya hanya 50% ya, tetapi akan meningkat dengan diet tinggi lemak dan akan berkurang jika pemberiannya bersamaan dengan antasida. Nah, ini perlu dicatat ya. Kemudian ribavirin itu juga dapat menyebabkan gangguan anemia ya, efek sampingnya. Ribavirin ini juga dikombinasikan dengan tadi ya, dengan interferon alfa, itu menjadi standar terapi pada infeksi virus hepatitis C yang kronik. Ya. Oke, dan kombinasi ini juga dapat diberikan pada kondisi recurrence atau kekambuhan setelah adanya transpalasi Hep-liver. Lanjut kita ke adefovir ya, adefovir. Jadi adefovir ini dia dapat melawan DNA dan RNA virus ya, secara klinik memang terbatas untuk penggunaan HBV ya.
dibatasi ya, dibatasi untuk infeksi virus hepatitis B. Ya, adefovir ini adefovir dipivoxil ya namanya ya, merupakan suatu prodrug diester dari adefovir. Jadi nanti obat ini akan mengalami fosforilasi oleh kinase sel menjadi metabolit difosfat yang akan aktif menghambat DNA polimerase dari HBV dan menyebabkan penghentian pemanjangan rantai setelah terserap ke dalam DNA virus. Ya. Wow, luar biasa ya, hebat ya adefovir. ADR-nya dia memang sangat tergantung dengan dosis, yang mana dia dosis tinggi akan berfaktor risiko mengalami nefrotoksik dan juga disfungsi pada tubular. Oke, kemudian adalah entecavir ya. Entecavir dia itu analog nukleosida guanosin yang diberikan secara peroral. Ya, dia diberikan secara peroral dan dia juga bisa melawan polimerase dari HBV. Ya, untuk ADR-nya kurang lebih sama ya, tetapi efek sampingnya paling sering itu nyeri kepala ya, rasa lelah, pusing ya, tidak seperti adefovir ya. Jadi jauh lebih bisa ditoleransi dengan baik. Ya, pemberian bersama entecavir dan obat-obat yang mengurangi fungsi ginjal itu juga dapat meningkatkan kejadian kegagalan ginjal. Ya, entecavir. Nah, terakhir terkait dengan HIV, sedikit ya, berbicara tentang HIV atau Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyebabkan defisiensi penurunan kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV dulu, kemudian berkembang menjadi AIDS, jadi HIV/AIDS. Nah, kalau HIV/AIDS ini berarti banyak sekali sindrom-sindrom yang defisiensi imun yang didapatkan si pasien. Kelainan fungsi imun juga bisa dibawa sejak lahir ya, atau diperoleh dalam perjalanan hidup ya. Acquired kan berarti diambil, didapatkan gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada istilah infeksi oportunistik, yaitu infeksi yang terjadi karena adanya kesempatan yang sangat besar bagi agen-agen infeksi untuk menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, infeksi HIV ini menurunkan kekebalan tubuh sehingga memiliki kesempatan yang besar pada jamur, bakteri, atau virus lainnya untuk menginfeksi pasien-pasien yang mengalami HIV. Makanya sering terjadi infeksi oportunistik. ODA itu sebutan dari orang dengan HIV/AIDS, dan inilah infeksi-infeksi oportunistik yang sering kita jumpai pada pasien HIV/AIDS. Ada infeksi bakteri, kemarin sempat ya ada TB, pneumonia, teman-teman masih ingat kan apa profilaksisnya, jamur, virus gitu ya. Mengapa virus HIV menyebabkan penurunan kekebalan tubuh? Karena targetnya virus ini itu adalah ke CD4. CD4 itu adalah sel toksik. Jadi dia itu bisa membunuh sel-sel yang tidak baik di dalam tubuh. Tetapi oleh karena itu targetnya HIV itu, virus HIV ini ya dia membunuh sel CD4. Jadi sel-sel di dalam tubuh manusia yang memiliki reseptor ini akan dihentikan gitu kan. Ya, sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat berbahaya bagi tubuh si pasien gitu ya. Jadi memonitoringnya memang dilihat dari jumlah CD4-nya. Nah, ini untuk transmisi HIV juga sama ya, transmisinya ada secara vertikal, ada horizontal. Nanti teman-teman bisa belajar lagi di studi kasus ya, deteksi HIV juga ada yang serologis, virologis. Ya, nah ini adalah ARV atau antiretroviral virus, ya. Jadi teman-teman, ARV ini ya hanya digunakan untuk antiretrovirus, ya. Jadi ada beberapa mekanismenya, ya. Yang pertama adalah mekanismenya itu reverse transkriptase inhibitor, dan yang kedua ada protease inhibitor. Ya, dan yang terakhir itu ada entry inhibitor. Ya, baik. Reverse transkriptase inhibitor kita pelan-pelan untuk mengecek ya. Silakan teman-teman bisa bisa melihat dari beberapa referensi ya.
Jadi teman-teman, obat antiretrovirus ini ya, antiretrovirus, jadi retro ya, bisa balik lagi. Telah dicapai banyak kemajuan dalam terapi antivirus ya. Jadi pertama kali itu adalah antivirus itu adalah zidofudin. Nah, meningkatnya pengetahuan mengenai dinamika virus ya, pemakaian apa namanya, dan uji resistensi, sehingga banyak sekali memunculkan beberapa dan juga ya adanya kejadian replikasi virus juga. Nah, itu menyebabkan penggunaan antiretrovirus ini harus kombinasi karena untuk mencegah resistensi itu tadi. Ya. Oke, kita perlahan-lahan ini ada inhibitor dari reverse transkriptase. Itu ada nukleosid, ada non-nukleosid, dan ada yang nukleosid. Ya, NRTI itu bekerja secara kompetitif reverse transkriptase HIV. Terserap obat ke dalam rantai DNA virus yang sedang menyebabkan penghentian dari rantai nukleotida yang baru. Nah, teman-teman silakan tuh bisa lihat, pelajari dari referensi. Saya rasa silakan ya, bisa dicek ya satu persatu dari obat-obat ini. Mungkin ini sebagai tugas ya untuk siang hari ini. Silakan teman-teman cek penggunaan obat-obat ini ya. Ini cek apa namanya regimennya. Nah, ini ya regimen ARV pasti berupa regimen tadi yang sudah saya sampaikan ya, kombinasi. Nah, ini ya regimen yang pertama ya, regimen ini pertama itu ada TDF, 3TC, dan FFV, tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Nah, teman-teman silakan bisa pelajari tentang apa obat-obatan ini. Ya, dan yang terakhir untuk monitoring terapi ARV itu adalah jumlah CD4, viral load ya, jumlah virus dalam tubuh, pemeriksaan virus kualitatif ya, dan juga dimonitoring ADR-nya. Jadi penugasan untuk siang hari ini silakan teman-teman cek lagi kembali terkait dengan penggunaan obat antiretrovirus yang tersedia. Ya, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.